Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast Pandemic Talks kita yang kali ini. Nah, hari ini kembali bersama saya, Dr. Agustini, dan narasumber kita, Dr. Deksa Medika Spesialis Penyakit Dalam. Kita akan membahas salah satu isu mengenai COVID-19 yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu mengenai kriteria isolasi mandiri pasien COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kan kasus di negara kita ini, kasus COVID-19 semakin meningkat, sehingga otomatis maka orang yang harus melakukan isolasi mandiri ini juga semakin bertambah jumlahnya, terutama bagi mereka yang tidak mengalami gejala ataupun yang mengalami gejala ringan. Sehingga di tengah masyarakat ini diperdebatkan mengenai kapan sih sebenarnya isolasi mandiri saya selesai gitu, kapan saya boleh keluar, kapan saya boleh bertemu orang lain, kapan saya boleh beraktivitas kembali. Nah, karena itu kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar topik ini bersama Dr. Deksa. Halo Dr. Deksa, apa kabar dok? Halo, baik-baik, Dok. Baik ya dok ya. Tini. Ya. Iya, Dokter iya Tini dok. gimana? Baik juga dok, Baik untungnya ya. sehat-sehat iya. Gini dok, seperti yang tadi saya katakan tadi, bagaimana sih dok sebenarnya kriteria seseorang itu dikatakan selesai isolasi mandiri? Ya, jadi ini menarik ya karena banyak itu pertanyaan yang sering diajukan pada saya dan pada Hmm, beberapa nakes di luar sana yang, "Dok, kapan saya selesai isolasi mandiri? Dok, kapan? Apakah saya harus tes? Apakah harus itu masih banyak masyarakat masih bingung, jujur. Jadi isolasi mandiri ini ditujukan untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk apa sih? Jadi pada dasarnya penularan virus utama yang tertinggi itu ada pada masa inkubasi virus. Jadi dulu kita pernah bahas kenapa harus 14 hari. Jadi penularan yang tertinggi itu ada di masa 2 sampai 14 hari masa inkubasinya. Update yang terbaru ternyata sekarang hanya butuh 10 hari aja. 10 hari, Jadi, oke. tujuannya untuk melimitasi atau mengurangi resiko seseorang untuk menularkan ke orang yang lain. Dan itu penting banget, di era pandemi ini, karena penyakit ini itu penyakit yang highly contagious, jadi gampang menularkan. Jadi kalau tidak dilakukan isolasi Gampang mandiri sekali dengan menularkan. tepat, itu akan gampang sekali menularkan ke orang lain. Padahal itu yang sangat kita hindari kan, agar angka infeksi Mhm. COVID di Indonesia, secara global di dunia itu bisa menurun secara drastis sehingga pandemi ini bisa hilang. Itu dulu tujuannya. Lalu kapan seseorang bisa memulai untuk isolasi mandiri saat yang pertama dia itu ada gejala COVID seperti panas, batuk, sakit seluruh Mhm. tubuh, anosmi, gangguan penciuman, gangguan perasa, delirium dan kawan-kawan. Kemudian ada riwayat dia ini riwayat kontak atau bekerja di tempat yang resiko transmisi COVID-nya itu tinggi banget. Oke. Jadi daerah perkampungan yang padat penduduk, kemudian daerah perkantoran yang ventilasinya itu tertutup, tidak Hmm. dengan kemudian rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain. Jika ada hal tersebut, kita sebaiknya melakukan tes, ya. Update yang terbaru juga, ini bisa dengan kalau dulu kan untuk Mhm. kan PCR untuk menegakkan diagnosis COVID ini. Sekarang itu agak lebih Oke. apa ya, dipermudah dengan swab antigen. Asal swab antigen itu dapat menegakkan diagnosis COVID jika satu mempunyai gejala pasien tersebut, gejalanya khas COVID tentunya. Terus yang kedua ada riwayat kontak Mhm. dengan penderita COVID. Jadi itu bisa ditegakkan, jadi Oke. swab antigen positif, kemudian ada riwayat kontak dan bergejala, itu bisa ditegakkan suatu COVID-19. Tapi kalau swab Mhm. antigen negatif itu belum tentu dia tidak terkena COVID. Kalau misalnya masih ada gejala, ada riwayat kontak swab antigennya negatif, itu coba dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR swab.
Oke. Tuh. Terus ini kan sudah ya ceritanya Mm-mm. positif misalnya ya, sudah terdiagnosis COVID. Kalau dia ini tanpa gejala, dia bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Mhm. Gejala ringan sampai sedang, ini kalau sedangnya itu mengarah ke ringan masih bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau gejala sedang, kemudian sedangnya menuju ke berat atau gejala berat, itu sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Gitu. Mhm. Jadi itu. Oke. Setelah itu kapan apa namanya durasi isolasi mandirinya ini 10 hari sebenarnya. Jadi kalau tanpa gejala 10 itu hari. 10 hari setelah dia kalau misalnya tanpa gejala dia sudah dilakukan swab ini dari swab tersebut 10 hari kemudian kalau sudah 10 Mhm. hari dia ini selesai isolasi mandirinya. Tapi kalau Oke. dia gejala ringan dimulai dari kapan dia gejala itu pertama kali sampai Mhm. 10 hari kemudian ditambah 3 hari bebas gejala. Oh, 3 hari, 10 hari tambah 3 hari bebas gejala ya, Dok, Ya. ya? Tapi Mhm. kalau misalnya dia hari ke-10 misalnya ada gejala, Mhm. tunggu sampai dia benar-benar tanpa gejala. Misalnya sampai hari ke-14 dia terakhir gejalanya, ditambah 3 Mhm. hari. Berarti total dia 17 hari. Kalau dia Ya. terus-terus menerus masih ada gejalanya sampai hari ke-30, Mhm. baru 30 itu ditambah 3, berarti total 3 33 hari. hari ke-33 baru boleh selesai isolasi mandirinya ya, Dok, ya? Ya, Mhm. itu kalau gejala Oke. ringan. Kalau Mhm. sedang juga kurang lebih sama, 10 hari sejak apa namanya sejak gejala itu muncul, kemudian Mhm. 3 hari bebas gejala, selesai isolasi mandirinya. Oke. Tapi kalau gejala berat, ini yang menarik ada dua. Kalau WHO itu semua menyetarakan 10 hari isolasi, 3 hari bebas gejala selesai. Tapi khusus di Mhm. Indonesia sesuai dengan revisi Kemenkes edisi 5 itu harus 1 kali PCR-nya negatif untuk gejala berat. Oke. Ditambah 3 hari Minimal, bebas berarti gejala, 1 kali PCR negatif ditambah ya kan setelah 10 hari dilakukan recek PCR oke. ulang, Mhm. PCR-nya negatif, PCR. 1 kali, Mhm. 3 hari bebas gejala, selesai isolasinya. Gitu. Oke. Berarti kriteria selesai isolasi ini sangat tergantung pada derajat keparahan gejalanya ya, Dok, ya? Nggak bisa Nah, kita samaratakan. Karena kadang kan misalnya ada yang bilang, "Loh kok yang itu butuh PCR, kok saya dikatakan tidak usah PCR, boleh selesai isolasi mandiri," gitu. Nah, harus kita lihat lagi ke gejalanya ya. Nah, untuk gejalanya, Dok, kalau sebenarnya gejala COVID-19 yang, bisa dipakai untuk menentukan isolasi ini, kan ada ringan, sedang, dan berat. ya. Itu perbedaannya mungkin secara garis besar apa ya, Dok? Jadi dilihat kalau misalnya dia ini apa namanya gejalanya pertama ini ringan itu kayak gimana ya? Gampangannya ini tanpa komplikasi. Jadi misalnya kayak Mmm. anosmia saja, terus dia sakit kepala aja, nyeri otot, Mhm. masih bisa aktivitas sehari-hari, terus dia masih makan masih enak, tidur tidak terganggu, ini Mhm. termasuk gejala ringan. Tapi kalau Mmm. dia sudah apa namanya sudah ada tanda-tanda yang mengganggu daily activity-nya, misalnya waktu melakukan kegiatan sedikit dia sudah nggak kuat, lemes banget, kemudian dia Mhm. sesak nafas, nafasnya cepat, Mmm. demam tinggi, itu sudah masuk gejala sedang. Oke. Jadi kalau misalnya yang gejala berat, dia ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa, diem tiduran di kasur, kemudian demamnya tinggi, nafasnya cepat, gangguan kesadaran, ini Kesadaran. sudah Mhm. termasuk berat. Itu sih garis besarnya. Oke. Jadi mungkin yang kadang dibingungin masyarakat antara ringan dan sedang ya, tapi seperti tadi kata Dokter Deksa, kalau misalnya dirasa sudah mengganggu aktivitas yang biasanya bisa dilakukan sehari-hari, berarti kemungkinan termasuk gejala sedang ya, Dok, ya?
Dan kalau gejala sedang itu dan sedang ke atas sebaiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya? Ya, sesuai dengan alur WHO yang ada atau alur Kemenkes itu sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID. Rujukan COVID, ya. Kalaupun misalnya ragu ini antara ringan atau sedang, itu sebaiknya juga diperiksakan saja ke dokter ya, Dok ya, supaya bisa Betul. diperiksa lebih lanjut daripada Meskipun self. gejala ringan, itu juga Heeh. sebaiknya sebetulnya itu diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan yang ada. Jadi, Mhm. jangan takut untuk memeriksakan karena, untuk kriteria selesai isolasi itu juga, tergantung banget keputusan dari dokter yang merawat juga. Jadi kalau Ya. misalnya, dia misalnya gejala ringan, anosmia, ya nggak apa-apa, misalnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas atau, dokter konsultasi ke poli, dia Mhm. disuruh untuk isolasi mandiri kan ada nanti, oh ya nanti 10 hari dilakukan swab, nanti kontrol kembali ke sini. Kalau sudah selesai nanti kan diberikan surat, surat sehat atau surat, sembuh dari Covid. Nah, itu lebih nyaman toh, dari Mmm. psikis juga nggak kepikiran pasiennya, lebih enak, konsultasi dengan dokter lebih nyaman. Jadi, eee karena virus ini virus baru, Mhm. update-nya juga masih terus berkembang, ini juga butuh judgement dari dokter juga, sesuai. Jadi, Betul. benar-benar tergantung kriteria selesai isolasi mandiri ini juga bergantung pada dokter, yang merawat, pasien Covid tersebut. Betul Dok, karena tentunya ketika pasien itu atau orang itu bertemu dengan dokter kan dilakukan pemeriksaan secara Mhm, klinis dan mungkin secara laboratorium ya Dok. Itu ya semua kan menentukan apakah nanti gejala sedang, ringan, atau berat seperti itu ya Dok ya. ya, benar benar. Oke, heeh. Nah kemudian, misalnya Dok, kan sesuai dengan pedoman Kemenkes kita saat ini, OTG atau orang tanpa gejala yang misalnya, dites PCR kemudian positif tapi ternyata tidak mengalami gejala kan selanjutnya alurnya adalah isolasi mandiri seperti ya itu ya, Dok, ya. Ya, Nah, itu kan bisa dihitung 10 hari sejak hasil tesnya gitu mhm, kan kalau misalnya tidak bergejala. Nah, pada orang-orang yang ada karena satu hal dan lain hal tidak dilakukan PCR, Dok. Jadi dia orang tanpa gejala, tidak dilakukan PCR, cuma disuruh untuk isolasi mandiri gitu 10 hari. Itu dihitungnya dari kapan ya, Dok? Karena kan tidak ada hasil tesnya begitu. ya, yang pertama sebaiknya memang harusnya dilakukan tes ya, sebaiknya. Tapi pun kalau Sebaiknya misalnya terjadi keterbatasan, keterbatasan alat PCR atau kayak gimana, mhm, eee, bisa menganut yang 10 hari atau 14 hari dari riwayat kontak. Jadi oke. ada beberapa kebijakan di daerah itu masih 14 hari, dipatuhi Mhm, aja karena, ini kan terkait dengan kebijakan masing-masing daerah dan rumah sakit juga. Jadi mhm, tergantung pokoknya, 10 sampai 14 hari dari masa inkubasi, virus tersebut sudah terlewati, harusnya dia ini sudah tidak, eee eee, atau resikonya untuk menularkan, kecil juga. Asal, benar-benar isolasi mandiri ya, nanti waktu harusnya mmm. dia isoman, dia keluyuran ke mana-mana, ketambahan sebetulnya dia ini nggak sakit, jadi sakit, nah itu jadi beda lagi. Jadi, Mmm, harus dipatuhin juga, kalau isoman ya isoman. mmm, isolasi mandiri yang sebenarnya ya, Dok, ya? Bukan yang heeh, yang asal-asalan, oke. Nah, kemudian ini, Dok, kan saat ini sedang ramai dibicarakan yang namanya rapid antigen, karena kan saat ini juga di beberapa tempat sebagai syarat perjalanan kan diharuskan rapid antigen, bukan rapid antibody lagi. Kemudian dari WHO juga sudah memasukkan rapid antigen ke dalam, eee, diagnosis COVID-19-nya. Nah, berkaitan dengan isolasi mandiri ini, Dok, apakah orang yang melakukan isolasi mandiri ini bisa atau mungkin, eee, disarankan atau boleh menggunakan rapid antigen untuk memastikan dia selesai isolasi mandiri atau tidak? Mhm. Apakah sudah ada heeh, guideline mengenai itu atau bagaimana, Dok? Jadi kalau dari WHO itu rapid antigen itu sebagai, inisial diagnosis, jadi diagnosis awal ya. Tapi Diagnosis kalau, awal. monitoring, selesai isolasi mandiri itu, untuk saat ini WHO hanya bilang,
Kalau misalnya sudah mengikuti protokol isolasi mandiri, itu Mhm. tidak perlu untuk retesting. WHO ya, Tidak WHO perlu. ini. Oke. Tapi, dalam beberapa kesempatan juga WHO ini juga, ada yang masih menyarankan untuk, dites, PCR 2. Tapi, yang update terbaru ini, dia tidak, menyarankan untuk retesting. Tidak menyarankan untuk retesting ya, Dok, ya? Asal Oke. benar-benar dia sudah isolasi mandiri dengan baik, tanpa Mhm. gejala, harusnya resiko Mhm. penularannya sudah, minimal banget. Oke. Jadi tetap yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Deksa ya, 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, Dok, ya. Kalau sudah memenuhi itu seharusnya sudah aman tanpa di-testing Betul, lagi ya. untuk saat ini ya. Oke. Karena Untuk ilmu saat ini. karena, guideline-nya Oke. itu terus berkembang terus dan, studi tentang virus ini juga masih berkembang. Jadi Mhm. untuk saat Ya, ini, untuk saat ini eee, seperti itu ya. seperti itu. Seperti itu, oke. Baik, Dok. Kemudian, masih dengan kaitannya sekalian tadi karena kita sudah bahas tentang rapid antigen. Nah, ini kan, saat ini banyak juga orang-orang yang dengan riwayat kontak erat. Nah, kontak erat itu kalau misalnya tadi apakah dia bergejala, atau dia punya riwayat perjalanan ke tempat dengan transmisi lokal, atau dia ada kontak erat dengan orang yang probable atau terkonfirmasi, kan dia masuk ke dalam kasus suspek. Mhm, Nah, kasus suspek ini kan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, Dok, untuk mhm. menentukan apakah dia jadi terkonfirmasi atau bukan. Itu sebaiknya menggunakan PCR atau bisa dengan yang sekarang ini sedang ramai, Dok, rapid antigen? Ya, jadi kalau, riwayat kontak erat itu kayak gimana sih? Kadang masih bingung ya. Nah, itu dia, heeh. Jadi, kontak, eee eee, tatap muka ibaratnya ya, tatap muka berdekatan, dalam Mhm, radius itu kurang dari 1,8 meter yang biasanya kita kan 1,5 sampai 1,8 jaga jarak. Ini enggak, mhm, dia tuh dalam radius itu tatap muka, mhm. biasanya, makan toh, makan makan kumpul Ya, sama-sama rame-rame, dalam waktu, kurang lebih 15 menit. lima Dalam 24 jam tersebut, sehingga itu bisa dikatakan kontak erat atau sentuhan fisik secara langsung. Jadi, mmm, bersalaman, berpegangan, itu sudah termasuk kontak erat. Kemudian orang yang merawat pasien dengan Covid, kan ada tuh, apa mhm. namanya, anak merawat orang tua yang kena Covid, yang isolasi mandiri di rumah, itu kontak erat. Jadi, itu yang harus diperhatikan. Harus benar-benar dilihat apakah ada kontak erat atau enggak. Terus yang berikutnya, Mhm, kapan dikatakan suspek, ya, suspek itu dicurigai COVID, mhm. saat ada kalau di WHO itu ada 3. Kalau suspek itu dikatakan ada gejala yang saya sebutkan tadi ya, demam, batuk, anosmia, agnesia, dan Gejala lain-lain. khas COVID ya, Terus mhm. ada, riwayat kontak atau, lokasinya itu dia bermukim atau kerja di tempat yang transmisinya tinggi. Mmm, Pemukiman padat penduduk, perkantoran yang, ventilasinya tidak baik dan kawan-kawan. Yang kedua, suspek itu bisa dikatakan kalau misalnya dia tiba-tiba sakit, eee, infeksi saluran nafas tiba-tiba. Jadi dia itu batuk mmm, tiba-tiba, sesak, demam yang memerlukan perawatan di rumah sakit, itu bisa langsung dikatakan suspek. Atau pasien, dengan gejala asimptomatis yang tidak bergejala, mhm. tidak ada riwayat kontak atau dia tidak tinggal di Tempat tinggal di resiko tinggi. lokasi yang transmisi Ya, tinggi, Covid, mhm. tapi swab antigennya positif, Oke. itu. Itu Baik, sebaiknya heeh. apa? Awal kalau misalnya ya memang sebaiknya PCR. Tapi Mmm, kalau, mhm. enggak, WHO sekarang sudah sudah melakukan update terbarunya, dengan swab antigen aja bisa. Kalau misalnya positif itu sudah dikatakan, COVID-19. Tapi Mmm, kalau swab antigennya mhm. negatif, belum tentu dia terbebas dari COVID-19. Oke. Maka dari itu bisa dilakukan swab kalau misalnya memang gejalanya masih ada, kemudian ada riwayat kontak erat. Itu bisa dilanjutkan dengan Mmm, swab PCR. oke. Gitu. Berarti baku emas kita tetap PCR ya, Dok, ya, untuk diagnosis COVID-19? Untuk saat ini.
Untuk saat ini, Nah, ya, tetap baku emasnya gold standarnya tetap PCR, swab PCR ya. Oke. Nah, Dok, mungkin juga menyinggung yang banyak dibahas juga di masyarakat nih, saya beberapa kali menjumpai ada teman yang bertanya gitu, apakah city value pada pemeriksaan swab PCR itu bisa menentukan seseorang itu sudah selesai isolasi mandiri atau tidak? Dan apakah ada hubungannya dengan keparahan penyakit seperti itu? Mhm. sebenarnya mungkin nanti kapan-kapan kita ngundang deh ahli-ahli apa misalnya mikrobiologi klinik atau patologi Mikrobiologi. klinik untuk ngomong Mhm, CT. Tapi pada dasarnya mhm. CT value itu satu tidak bisa digunakan untuk menyatakan virus apa penyakit COVID-nya ini yang berat atau ringan. Itu dulu yang pertama. Yang Oke. kedua, tidak bisa menentukan juga dia ini resiko tinggi untuk menularkan atau tidak. Hmm, hmm, hmm. Jadi, Mhm. tidak bisa juga untuk menentukan dia ini mau sembuh atau enggak. Mhm, termasuk kapan apakah udah bisa selesai isolasi mandiri atau Ya, belum gitu, tidak bisa dilihat dari city value ya, Dok, ya? betul. Jadi, Heeh, pada dasarnya kan, PCR itu mencari materi genetik, nggak bisa mhm, menentukan dia ini virusnya hidup atau mati. betul, Jadi mhm, ya, kurang tepat kalau city value, digunakan sebagai kriteria yang itu tadi. Mungkin mhm, kalau yang expert yang membaca mungkin bisa, tapi bukan untuk apa namanya interpretasi awam mhm. bahwa ini kalau city value sekian sudah mau sembuh nih. Nah itu belum tentu juga. Jadi Mhm. untuk saat ini sih seperti itu. Iya, soalnya memang banyak di tengah masyarakat gitu, karena kan saat ini ada beberapa laboratorium yang menyertakan city value-nya di hasil Betul. laboratorium yang diserahkan kepada pasien, heeh, kemudian persepsi masyarakat adalah misalnya city value di atas nilai segini, artinya parah seperti itu, kalau misalnya atau di bawah segini parah, yang di atas segini artinya sudah tidak parah, seperti itu tidak ya, Dok, ya, tetap kita Hmm, berpegang pada kriteria yang tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Dokter Dex lihat klinisnya ya, dulu, mhm, kemudian lihat apa kalau dia sudah masuk rumah sakit itu dilihat ronsennya gimana, ada perbaikan atau enggak. Jadi dilihat dari berbagai aspek. Jadi nggak bisa mhm, mentah-mentah menelan city value sekian itu mau sembuh atau enggak ini. Jadi harus digabungkan oleh beberapa aspek dulu. mhm. Dan kembali itu makanya pentingnya ketika orang itu merasakan gejala, mau itu ringan kah atau sedang kah, sebaiknya diperiksa dokter. Karena itu tadi ya, Dok, ya, menggabungkan aspek klinis, laboratorium, dan imaging juga, plus dari hasil tes-tes COVID yang spesifik ya. Oke. Nah ini, Dok, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada kasus seperti ini di tengah masyarakat. Misalnya seseorang ini dia sudah melakukan isolasi mandiri 10 hari, terus ditambah 3 hari tanpa gejala. Misalnya awalnya dia bergejala, kemudian sudah 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, tiba-tiba muncul kembali, Dok, gejalanya setelah 3 hari tanpa gejala. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan, Dok, oleh orang tersebut? Ya, jadi yang pertama benar-benar pastikan isolasi mandiri itu berjalan dengan baik atau enggak. Atau Hmm, ternyata pada tengah-tengah isolasi itu dia misalnya sering ini kasus kejadian eh, dua orang ini isolasi mandiri di rumah, satu mhm, anak, satu orang tua. Jadi dua orang ini saling depend satu sama lain tergantung. Mau nggak mau kan harus saling merawat kan? mhm, Ya, orang tua anaknya harus merawat orang tuanya dengan baik atau sebaliknya. Kalau misalnya apa anaknya yang sakit lebih berat kan orang tuanya yang merawat. mhm, rawat. Jadi ini nggak gampang. Jadi dilihat lagi. Kalau misalnya ternyata masih ada gejala, gejalanya Mhm, ini timbul gejala baru, sebaiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. oke. Apakah ini memang dia itu awalnya benar menentukan gejala awal atau tidak. Terus kemudian riwayat kontak terakhir dia lupa atau tidak. Ternyata riwayat kontak awal ini perhitungannya salah sehingga harusnya dia ini isolasi mandiri di waktu yang tepat, tapi karena salah perhitungan dia isolasi mandirinya terlalu cepat. Itu bisa juga. Belum berarti masih masa inkubasi gitu Ya, mungkin sebetulnya itu atau dia masih masa masa inkubasi.
atau kayak gimana. Jadi Heeh heeh. sebaiknya kalau kayak Gimana? gini Heeh. segera periksakan karena periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi biar dokternya yang menentukan. Karena Mmm, kalau sudah kayak mhm. gini itu termasuk yang apa namanya salah satu yang cukup rumit kalau misalnya bisa terkait dengan reinfeksi, bisa terkait mungkin ada kesalahan perhitungan atau selama masa isolasi mandiri dilanggar. Jadi pergi Mmm, kemana-mana atau apa yang sebelumnya mhm. nggak selesai jadi terkena lagi. Atau mungkin dia ada riwayat penyakit bawaan yang ternyata memperparah kerjanya. Atau memang dia sudah benar-benar selesai ternyata yang pada hari ketiga berikutnya ini ternyata Mhm. ada flu biasa, common flu, bisa juga. Ya tergantung, ini Mmm, nggak mudah untuk, apa, suatu kalau misalnya A ya A, B atau B. Ini bisa, ya, kemungkinannya A, B, C, D, E. Jadi banyak banget betul, dan perlu banyak judgement banget dari ya. dokter. Mhm, oke. Iya, tadi, ini, Dok, tambah satu pertanyaan lagi kalau boleh. Mhm. Mungkin karena tadi saya heeh, karena dokter kan menyinggung misalnya dia ada penyakit bawaan. Nah, berdasarkan pengalaman klinis dokter selama ini menghadapi pasien, untuk, orang-orang yang memang sudah mengetahui dirinya punya comorbid, Dok, misalnya hipertensi atau diabetes mellitus, kemudian dia mengalami gejala ringan seperti itu, atau, dia punya riwayat kontak tapi tidak ada gejala. Sebaiknya apakah tetap boleh isolasi mandiri atau sebaiknya dirawat di fasilitas kesehatan, Dok, dengan mempertimbangkan komorbid yang dimiliki? Ya kalau Kalau berdasarkan komorbidnya pengalaman klinis dokter selama ini. kalau dia komorbidnya, termasuk yang berat, atau dia ini, usianya tua, atau misalnya pada kondisi-kondisi, Mhm, malnutrisi, atau kurang gizi, atau dia ini, obesitas, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Jadi ada beberapa mmm, kondisi yang, mhm, meskipun dia gejalanya ringan, sebaiknya, diperiksakan di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, kalau misalnya memungkinkan, perawatannya di rumah sakit lebih baik. Karena ya ini, mmm, comorbid ini dilaporkan bahwa, pasien dengan mempunyai riwayat penyakit kronis, ditambah mhm, dengan COVID, itu, eee derajat keparahan, COVID-nya bisa meningkat untuk resiko perburukan dari COVID-nya. Jadi memang sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit. Tapi sekali lagi ini judgement tergantung dari dokternya. Kalau mhm, ternyata, penyakit kronisnya ini diabetesnya ringan-ringan aja, terus kemudian dokternya menganggap, "Oh ini cukup isolasi mandiri di rumah," silakan. betul. Jadi, Ka sekali lagi tergantung dari dokter yang melihat kondisi klinis dari pasien itu. mhm. Karena komorbid ini kan juga spektrumnya luas ya, Dok, ya. Luas Diabetes banget. misalnya yang terkontrol mungkin dia bisa aja isolasi mandiri, kalau diabetesnya memang sudah berat dari sananya, ya mungkin perlu untuk dipantau lebih jauh di fasilitas kesehatan ya, Dok, ya. Oke, baik. Kalau dari saya sudah selesai, Dok, untuk bahannya yang hari ini, apakah ada tambahan dari Dokter Deksa? Ya, pokoknya, pada dasarnya ilmu COVID ini masih berkembang, masih banyak Hmm, update-update-nya, masih banyak, revisi-revisiannya, tapi, rekomendasi yang ada saat ini itu yang paling baik. Sebelum nanti mmm, mhm. ada perkembangan atau info lebih lanjut, dari penelitian yang sedang dilakukan di hampir seluruh dunia melakukan penelitian. Jadi nggak hanya Indonesia aja ya. Jadi di seluruh Mhm dunia mhm. juga ingin meneliti sampai jelas penyakit ini tuh maunya kayak gimana sih? Karena sampai sekarang kita selalu disuguhkan dengan kejutan-kejutan. Kayak misalnya yang kemarin di Inggris ternyata ditemukan mutasi baru. Apakah ini Mutasi. highly infectious atau gampang menular? Masih dilakukan penelitian juga. Apakah menimbulkan derajat yang lebih berat? Masih diteliti juga. Jadi yang Mhm. terpenting kita selalu berdoa, tetap utamakan protokol kesehatan, jangan sampai terkena penyakit COVID, cegah sedini mungkin dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, lihat ventilasi Mhm. durasi jaraknya, mungkin dari pemerintah bisa perbanyak tracing, Mhm. testing sebanyak mungkin, kemudian treatment jika kondisi pasiennya memerlukan perawatan lebih lanjut. Mungkin itu.
Jadi tetap dari pemerintah kita dukung untuk terus Semua. menggalakkan 3T ya. Ya, Dan ini kita penyakit, sebagai masyarakat, benar, ini penyakit itu bukan penyakit saya, penyakit Anda, penyakit pemerintah, tapi ini penyakit kita betul, bersama. Jadi untuk kita mengatasinya ya bersama. sama-sama. Kita semua punya peran untuk sama-sama mencegah supaya pandemi ini memberat dan juga melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Kitanya 3M dan VDJ dan pemerintah melaksanakan 3T-nya. Begitu ya, Dok ya? Ya, Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Deksa terima untuk kasih. sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah.